Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Umi harap anakku yang soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, dalam pembelajaran PPKN kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Umi harap setelah mendengarkan penjelasan Umi, anak soleh dan soleha dapat menjelaskan upaya apa saja dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Anak soleh dan soleha, silahkan buka bukunya, buku Bu Pena, tema 5B, halaman 90. Nah, sebelumnya Umi sudah menjelaskan satu peristiwa yang ikut serta dalam usaha perwujudan persatuan bangsa Indonesia. Nah, salah satu yang akan kita bahas yaitu salah satu organisasi yang turut serta untuk semangat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu adalah Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri awal ini adalah Douwes Dekker ini meskipun seorang Belanda, dia tetap memihak pada Indonesia ya, anak soleh dan soleha. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenal dulu apa saja Indische Partij itu, yaitu Indische Partij ini adalah organisasi yang mempunyai cita-cita untuk mempersatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Jadi, anak soleh dan soleha, pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1900-an, Belanda membentuk sebuah golongan-golongan, yaitu yang terdiri dari 3 golongan. Ada golongan Eropa, golongan Asia, dan golongan pribumi yang pada saat itu disebut sebagai golongan pribumi. Kemudian pada masa Indische Partij berubah menjadi golongan bumi putra. Nah, golongan-golongan ini apa hanya cuman dibedakan berdasarkan golongan? Tidak. Golongan itu memiliki dampak yang sangat berarti pada setiap golongannya. Mengapa demikian? Karena pembagian golongan itu memiliki dampak pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, pemberlakuan pendidikan dan kesehatan dan sebagainya itu tidak merata pada setiap golongan. Dan golongan yang memiliki keistimewaan mendapatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan itu ada pada golongan Belanda sendiri atau golongan Eropa. Nah, makanya dibentuklah Indische Partij ini untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Cina, Arab, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, golongan Indische Partij ini berani mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Mereka bersatu mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Iya, golongan Indische Partij ini sangat berani mengungkapkan apa isi pendapat mereka terhadap pemerintahan Belanda. Nah, mereka ini menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Meskipun mereka memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Nah, Indische Partij ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan rasa cinta tanah air Indonesia. Yang kedua, membangun kerjasama untuk kemajuan tanah air. Yang ketiga, mempersiapkan tanah air bagi kehidupan bangsa yang merdeka. Jadi, tujuan-tujuan ini bila dikesimpulan maka
yaitu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia serta bersatu mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Itulah salah satu tujuan Indonesia Partij. Nah, itulah anak soleh sejarah singkatnya dari Indonesia Partij. Nah, sekarang kita akan memasuki upaya apa saja dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan yang sampai sekarang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai. Ya, jika kita tidak saling menghormati dan menghargai, maka akan terjadi perpecahan antara suku, ras, dan agama. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Contoh, ketika kita mengantri membeli bensin, maka kita tidak boleh menyerobot antrian. Maka itu akan tidak menghargai hak orang lain yang sudah mengantri terlebih dahulu. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Ya, gotong royong itu sangat banyak manfaatnya ya anak soleh dan soleha. Salah satunya untuk memperkuat tali silaturahmi. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sosial atau lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ya, jadi ketika bermusyawarah, hendaklah kita menghargai pendapat orang lain yang mengemukakan pendapat. Tidak langsung kita tolak mentah-mentah ya. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Ya, insya Allah anak soleh dan soleha sudah menerapkannya ya. Yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Ya, jadi kita harus memiliki toleransi. Toleransi itu artinya membiarkan, tetapi kita tidak patut membiarkan begitu saja, tetapi kita menasehati begitu. Jadi, keragaman yang kalau tidak kita sikapi dengan baik akan menyebabkan perpecahan. Oleh sebab itu, kita harus menghargai perbedaan dalam keragaman agar persatuan dan kesatuan dapat dipertahankan. Baiklah, anak soleh dan soleha, silahkan buka LK-nya. Umi sudah menjelaskan apa saja upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Nah, ini dalam LK-nya itu ada 4 pertanyaan. Silakan anak soleh jawab. Di sini Umi lampirkan kunci jawabannya. Boleh anak soleh dan soleha pause dan tulis jawabannya di LK masing-masing. Itu saja penjelasan dari Umi. Umi harap anak soleh dan soleha dapat memahaminya. Akhiri, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.